Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan yang jadwalnya mestinya Pak Haris. Mungkin kalian bersyukur ada PR, terus nggak datang Pak Haris kan nanti seneng. Ada PR nggak? Suruh ngapain? Menulis dan menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 177. Sudah hafal belum? Coba bareng-bareng kayak apa bunyinya? Hah? Gak disuruh menghafalkan, suruh ngapain? Berarti, kalau disuruh pelajari berarti sudah bisa menyampaikan poin-poinnya ya. Loh, kok belum? Terus apa yang kamu pelajari? Baik, biar itu nanti diselesaikan oleh Pak Haris, biar yang memberi tugas yang menindaklanjuti, ya, saya menindaklanjuti tugasnya kan tidak pas. Karena Pak Haris berhalangan, maka pada kesempatan ini saya mengisi. Mudah-mudahan sebelum Isya sudah selesai, karena saya harus mengisi di Bumi Godean. Ya, mudah-mudahan cepat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata cara sholat yang mungkin sering menjadi pertanyaan karena mungkin ada perbedaan-perbedaan. Kita ingin menganalisa dalil-dalilnya yang menjadi dasar masing-masing tata cara itu seperti apa, dan kira-kira kuat yang mana sehingga kita mantap untuk memilih atau mengikuti yang kuat ya, yang lebih rojih di antara dalil-dalil tersebut. Tentu amalan dimulai dengan niat ya. Bismillah kan kullu amrin tibalin itu kan setiap amalan yang baik ya. Nah, ini yang amalan pasti diawali dengan niat. Nah, niat ini di sejak niat ini sudah bab niat sudah ada yang berbeda. Ada yang melafalkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin dan seterusnya. Ada yang tidak pakai usolli berdiri langsung Allahu Akbar. Ya. Kalau mau dicari redaksinya saya kira nggak akan ketemu yang usolli itu dari hadis maksudnya. Kalau dari hadis mungkin tidak akan ketemu. Karena Rasulullah nampaknya tidak memberikan lafal khusus bagaimana meniatkan sesuatu. Karena prinsipnya niat adalah di dalam hati. Menyengaja untuk melakukan suatu amalan. Amalan itu amalan apa ya? Amalan sunnah atau amalan wajib atau amal yang mana? Ya. Ini persoalan hati, masalah niat itu. Ya. Kemudian niat berdiri ya, sholat itu berdiri. Kecuali memang kamu sudah sekarat lah itu. Sakit maksudnya, sakit gak sanggup berdiri atau dalam perjalanan ya itu nggak harus berdiri ya. Dalam perjalanan yang sulit ya, naik bis ya, kereta itu sambil duduk mengikuti kendaraannya. Nah, berdiri kemudian takbiratul ihram.
Nah, takbiratul ihram ini perlu kita lihat beberapa ketentuan. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya biha udhunaihi." Apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua telinganya. Piye tono? Coba seperti apa? Idza kabbaro, apabila takbir, rafa'a, beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima, hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai keduanya ini sejajar dengan kedua telinganya. Yuk, Tono coba praktekkan. Dari situ, nah, diangkat sampai tangannya sejajar kedua telinganya. Sejajar dengan kedua telinganya. Tidak hanya sampai di dada, ya, tidak hanya di dada, tapi di sejajar kedua telinganya. Di hadis ini, dalam redaksi Abu Dawud, Wa'il menyebutkan hatta kanata bihiyali mangkibaihi wa hadza bi ibhamaihi udhunaihi, hingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya, sedangkan kedua ibu jarinya sejajar dengan kedua daun telinganya. Ini memang sejajar dengan bahu, tetapi kedua telinganya itu, kedua ibu jarinya sejajar dengan kedua daun telinga. Ya, sejajar bahu, tapi ibu jarinya sejajar dengan daun telinga. Di hadis riwayat jamaah disebutkan, ini Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Nabi SAW itu idza qama fis sholati, apabila beliau berdiri untuk sholat, idza qama fis sholati rafa'a yadaihi, beliau mengangkat dua tangannya hatta takuna hadwa mangkibaihi, hingga keduanya sejajar bahunya. Dalam redaksi Muslim ada tambahan tsumma kabbaro, kemudian takbir. Nah, ini mengenai mengangkat kedua tangan. Ini kita akan menyampaikan hal-hal yang mungkin berbeda. Sehingga kalau kalian melihat ada yang mungkin orang niat banget Allah, ya, kamu begini punya landasan yang kuat, dasarnya ini, ya. Tadi dijelaskan tidak semata-mata hanya di depan dadanya saja. Meletakkan tangan kanan di atas punggung, pergelangan dan lengan kiri, mengencangkan keduanya di atas dada. Kanan nasu yu'maruna ayyadha'ar rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fis shalah. Orang-orang diperintahkan oleh Nabi agar meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam sholat. Mungkin yang beda, kamu kalau ininya kanan di atas kiri, saya kira nggak ada perbedaan. Yang berbeda mungkin kamu melihat ada yang diputar gini.
Nah itu saya nggak menjelaskan, tanya sama yang muter ya, yang muter-muter maksudnya apa. Setahu saya, keterangan orang yang mungkin pernah kita tanya, maksudnya biar kanannya dulu, terus baru kiri, kan mendahulukan tangan kanan gitu. Gini, maksudnya itu. Tapi kan kalau nggak ada keterangan Rasulullah begitu ya nggak usah kan. Lagian walaupun ini tangan kanan kan akhirnya kan tangan kiri juga kan. Ya enggak? Oh nyalip kok akhirnya. Akhirnya yang kiri juga. Ya walaupun kamu misalnya takbir kan juga barangnya enggak takbirnya, kalau mau alasannya tangan kanan dulu, kenapa takbirnya enggak kanan dulu baru gini kamu? Gini. Ya. Kalau alasannya dengan pakai akal, tapi saya kira perkara ibadah itu tidak bisa dengan logika, tapi mengikuti petunjuk dari Nabi. Summa wada'a yadahul yumna, kemudian beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas punggung telapak tangan kirinya, ala kaffihil yusra waruzhi, dan pergelangan, wasa'idi, dan lengan bawahnya. Ini di pergelangan ya, pergelangan dengan pergelangan ya. Maka jangan begini ya, di pergelangan dah. Saya kira itu yang mengenai takbir dan juga meletakkan tangan ya. Saya minta untuk kalian ya perhatikan sampai dengan daun telinga, kemudian ketika meletakkan tangan nggak usah diputer, kecuali kamu menemukan hadis yang sahih baru dipakai, kalau nggak ada ya jangan dipakai. Kemudian nggak usah begini, tapi meletakkan di pergelangan tangannya, kanan di atas yang kiri, nggak ada yang berselisih ini kalau apa dalam amal ini. Kemudian pandangan ke arah tempat sujud ya, jangan dengak kamu sholat sambil dengak, sambil melihat cecek ya, tapi melihat ke tempat sujud. Tidak boleh menutup mata, bahasa Jawanya merem. Tidak boleh menengadah ke atas, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Dan tidak memalingkan pandangan ke kanan dan kiri, tidak noleh-noleh, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari ya. Mungkin kalian merem karena pengen khusyuk, merem ini ya, pengen khusyuk. Atau yang kedua kemungkinannya karena ngantuk ya. Sebaiknya tidak ya. Kemudian membaca doa iftitah. Di hadis sahih riwayat jamaah disebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kurang tentu apa loh segini banyaknya ya, sebagian besar apa, tapi ada yang mungkin belum hafal. Yang putra kapan tak tes nih. Kalau di hadis sahih riwayat Muslim, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tapi nampaknya kalau di salat wajib Rasulullah biasa dengan doa iftitah Allahumma ba'id baini ya. Atau bacaan yang lebih panjang, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini panjang sekali ya, cukup panjang ini. Saya bacakan
karena kamu pun nggak hafal kayaknya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah bab masalah basmalah sudah pernah saya jelaskan di yang putra, saya tidak akan mengulang lagi. Ya, yang basmalah apakah bismillahnya dibaca atau tidak, kalau dibaca jahar atau sir, sudah pernah kita bahas, kita lewatkan. Kemudian ruku. Ya, setelah Al-Fatihah pada suratan dan ruku. Mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram sambil bertakbir Allahu Akbar menuju ke posisi ruku. Yang rukuknya itu kepala tidak ditegakkan dan tidak pula ditundukkan. Jangan degek dan jangan dingkluk. Bahasa Indonesianya apa? Degek apa? Dingkluk? Bingung juga kamu ya. Bahasa Indonesianya. La yasubbu ra'sahu wala yuqni'u. Tidak ditegakkan dan tidak pula ditundukkan. Kemudian membaca doa. Doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azimi, hadis riwayat Muslim, atau subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Kamu ini mungkin ingatnya ya, ini pas raweh ya. Atau membaca Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Rehan hafal? Hafal? Ya. Malah apalnya lo malah kasum tuh ya. Beda lagi tuh ya. Kemudian i'tidal. I'tidal bangkit dari ruku, berdiri tegak. Itu i'tidal. Dengan sempurna dan tumakninah. Apa tumakninah? Hah? Iya, yang tenang. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah hingga tenang. Kemudian angkatlah kepalamu hingga tegak berdiri, kemudian sujudlah. Ya, dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ya. Bisa ditambahi itu, bisa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini riwayat Bukhari, tapi juga yang apa? Rabbana walakal hamdu itu mutafakun alaih dari Ibnu Umar. Sekarang posisi tangan setelah i'tidal. Ini yang mungkin ada perbedaan. Perbedaannya gimana? Ada yang setelah ruku sami Allahu liman hamidah, tangannya sedekap bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia apa? Sedekap, sedekap ya. Sedekap dan sedekap. Nah, kalau sekedap lain lagi ya. Ada yang sami Allahu liman hamidah, tangannya kembali tegak. Seperti di awal mau sholat.
Nah, ini didasarkan pada hadis ini yang kontroversi, yang timbul perbedaan. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa. Apabila mengangkat kepalanya, beliau menjadi tegak lurus, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, hingga setiap tulangnya kembali ke tempatnya. Nah, kembali ke tempatnya ini yang mana? Kembali ke yang mana? Kalau jadi kan dari posisi ruku, sebelum ruku tadi kita berdiri tegak dengan bersedekap. Allahu Akbar. Nah, ini sami Allahu liman hamidah, kembalinya ini tulangnya kembali ke tempatnya ini ke semula posisi sebelum ruku ataukah semula awal ketika kita sholat. Dalam redaksi lain disebutkan hatta ya'uda kullu azmin minhu ila maudhi'i mu'tadilan, hingga tiap tulangnya kembali ke tempatnya secara tegak lurus, proporsional. Hadis yang lain menyebutkan, ini perlu mencermati hadis ya, harus teliti memang. Fa idza rafa'ta ra'saka fa'aqim solbaka hatta tarji'al 'idhamu ila maqasiliha. Apabila kamu mengangkat kepalamu, maka tegakkanlah tulang punggungmu hingga kembali tulang tersebut ke persendiannya. Ini yang hadis-hadis sering ditafsirkan secara berbeda. Ada yang menafsirkan kembali ke posisi asal dengan irsal, yakni melepaskan atau menjulurkan tangannya ke bawah, dan ada yang menafsirkan dengan kembali ke posisi semula, yakni sedekap. Memang ada hadis riwayat Ahmad menyebutkan adanya sedekap ba'da i'tidal, yaitu ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya dan aku melihat beliau menahan tangan kanannya atas tangan kirinya, mumsikan yaminahu ala shimalihi fis shalah. Tetapi hadis ini adalah hadis gharib, hadis asing dan mungkar, sehingga tidak layak dijadikan hujjah, alasan, dalil. Ya. Demikian pula hadis Sahal bin Sa'ad, bila kita kaitkan dengan hadis-hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi yang mengaku paling tahu atau hafal sholat Nabi, di saat diskusi sholat yang dihadiri 10 sahabat, antara lain Abu Hurairah, Abu Usaid As-Sa'idi, Abu Qatadah, Muhammad bin Maslamah, termasuk Sahal bin Sa'ad, sebagaimana diceritakan anaknya Abbas bin Sahal yang juga hadir di forum itu. Di dalam hadis ini pun tidak ada lafal yang menyebutkan adanya sedekap ba'da i'tidal, setegas lafal sedekap ba'da takbiratul ihram. Dan tidak ada bantahan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi atas penjelasan Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi kalau mau diteliti hadisnya, nggak ada yang secara tegas kembali ke posisi bersedekap, nggak ada. Nah, karena tidak ada dalil yang tegas, ya, nampaknya lebih cenderung kembali itu ke posisi tulang awal. Ya, ini kan kembali tulang tersebut ke persendiannya, maka lebih proporsional adalah dengan berdiri dengan tegak. Karena kalau begini kan dia sudah bentukan. Tulang-tulangnya kan ini sudah dari lurus awalnya sudah membentuk.
Ya, tapi kalau kalimatnya kembali tulang tersebut ke persendiannya, berarti asalnya kan dia tegak lurus. Kalau dia sudah nekuk-nekuk kemana-mana, kan ini kan sudah bentukannya, sudah tidak asal lagi, tidak persendian yang awal. Kalau yang awal adalah ya tegak ini. Baik, itu mengenai posisi i'tidal. Kemudian sujud, bertakbir lalu bersujud. Nah, ini yang sujud, yang kontroversi adalah meletakkan tangan dahulu atau dengkulnya terlebih dahulu. Dengkul alias lutut, ya. Yang penting bukan dengkulmu, ya. Lutut, ya. Kalau dengkulmu kan Yunus untuk misuh gitu ya, dengkulmu. Nggak pernah, tapi ya alhamdulillah nggak pernah saya mendengar anak-anak misuh-misuh di sini, kecuali zaman dahulu kala. Hadisnya begini yang menjadi kontroversi. Idza sajada, apabila sujud, siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, fala yabruk, maka janganlah mendekam, kama yabrukul ba'ir, seperti mendekamnya unta, wal yadu' yadaihi, dan hendaklah meletakkan kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Ini yang kemudian menjadi kontroversi, karena kalau diamati mendekamnya unta itu dengan menekuk. Menekuk benar nggak bahasa Indonesia? Nggak menekuk, benar ya bahasa Indonesia ya. Dengan menekuk kaki depannya dulu. Kalau kita asumsikan berarti kan kalau kita merangkak kan tangan berarti kan depan itu. Ya enggak? Sementara dilarang la yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan mendekam seperti mendekamnya unta. Padahal mendekamnya unta itu dengan menekuk bagian depan dulu, artinya depannya turun dulu. Ya, depannya nekuk turun dulu. Itu dilarang. Tetapi di ujung hadisnya wal yadu' yadaihi, hendaklah meletakkan tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Ini yang kemudian menjadi kontroversi. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa matan hadis dari Abu Hurairah ini kacau. Ada kesalahan waham yang dilakukan periwayat yang kurang baik hafalannya, sehingga terjadi sadz atau kejanggalan berupa keterbalikan alias maklub dan ketidaksinkronan pada kalimat awal dan kalimat akhir. Pada kalimat awal melarang sujud seperti unta, sedang pada kalimat akhir justru menganjurkan supaya meletakkan tangan lebih dahulu sebelum kedua lutut. Padahal jika dicermati, cara unta sujud dimulai dengan meletakkan dan menekuk kaki depannya, baru kemudian kaki belakang. Inilah yang dikritik habis oleh Ibnul Qayyim sebagai kejanggalan dalam matan hadis ini. Menurut beliau seharusnya bunyinya hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. B. Mestinya lutut dulu baru tangan. Apa? Ya kalau mau kening dulu ya susah kan, jungkel. Gak ada yang batuk WC, gak ada.
Ini yang kontroversi hanya lutut dengan tangan dulu, mana yang harus didahulukan. Nggak ada yang ketiga, yang batuknya dulu nggak ada. Karena di sini nggak ada yang meletakkan batuknya dulu sebelum dengkul dan tangannya. Pasti kejungkel kalau mau praktekkan. Ulama yang lain atau ahli hadis yang lain mencoba mengkompromikan dengan menyatakan bahwa tidak salah itu tidak salah dan tidak bertentangan karena menurutnya lutut onta itu terdapat di kaki depan. Isya ya ternyata. Astagfirullah, saya mau ngaji di tempat lain. Ya, belum selesai ini. Di sini masalahnya menjadi semakin kacau karena beralih perdebatannya tentang struktur anatomi onta, tubuh onta. Mana yang kaki, mana yang tangan. Ya, kaki semua. Tapi kalau mau diasumsikan kepada manusia, maksudnya mana yang tangan, mana yang kaki. Ya, ini singkat aja karena waktu sudah isya dan saya tetap harus sholat di sini. Ya, nampaknya lebih kuat yang meletakkan lutut terlebih dahulu daripada meletakkan tangan. Ya. Saya kira itu kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau doa yang paling akhir semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.